Podcast Mardotillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Misra Ahmad dari MTS Mardotillah. Sekarang kita lagi mau bikin podcast MTS Mardotillah, di mana kita hari ini kedatangan tamu yang ya spesial. Ya, oke. Ini ada rekan saya, salah satu pengajar juga di MTS Mardotillah. Mari kita kenalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bro. Ya, alhamdulillah. Sehat, bro. Iya, gimana? Sat. Oke. Nah, kita kenalan dulu lah ya. Iya. Mungkin ada yang belum kenal sama Ustadz nih. Jadi, mau jeda sedikit, Sat. Jadi kalau di Mardotillah panggilnya Ustadz gitu ya, kecuali saya di sini guru bahasa Inggris panggilnya Mister kayak bule ya. Oke, ini ada Ustadz Fani. Mungkin Ustadz Fani bisa perkenalkan dulu. Oke. Ustadz Fani itu nama panjang, kemudian lahir di mana, background pendidikan segala macam boleh dikenalkan. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Nama saya Fani Ruus Masail. Memang ini nama yang panjang. Juga orang kadang tidak bisa menghafal sekaligus. Kadang Rasul lah. Itu kadang gimana Rasul juga. Dari usul. Iya, dari Rasul itu siapapun, entah itu guru, murid dan sebagainya, teman-teman nggak bisa langsung menghafal Rasul karena cukup Panjang ya, Fani Rusul Masail. Gitu. Itu bahasa Arabnya ada ya? Iya, itu Fani Rusul Masail itu bahasa Arab. Lahir di Dan mana? artinya ini belum banyak orang tahu. Iya. Jadi Fani itu artinya mencabut, ya bisa merusak, menyelesaikan. Itu dalam bahasa Arab tuh? Iya, Ru'usul itu jamak dari Roksun, kepala, pimpinan. Oh iya. Nah, Masail itu masalah. Pimpinan masalah. Bukan Jadi kan? Masail itu jamak ya, dari beberapa masalah. Jadi kepala yang dapat menyelesaikan masalah. Waduh, dahsyat banget itu. Itu orang banyak yang tahu. Iya. Karena banyak orang tahu Rasul Masail. Tadi Fani apa? Fani dalam bahasa Arab tuh? Dia merusak atau menyelesaikan. Yang menyelesaikan ya. Tapi kalau dalam bahasa Inggris tuh beda ya. Fani itu lucu gitu. Iya. Kemudian jadi guru yang fun juga ya, Sat ya. Insyaallah. Oke, Sat, kalau lahir di mana? Lahir saya di Ciamis. Cuma darah saya ini banyak orang ngomong mandang saya itu keturunan Madinah. Wah, Apa karena karena ini ada barokahnya juga. Kalau ada yang bilang Sat, ini keturunan Madinah. Kalau saya sih nggak percaya. Orang Madinah ada apa gitu. Iya, 1001 yang percaya. Ya, Sat, lahir di Ciamis, tapi logat-logatnya nggak Sunda gitu. Iya, saya memang keturunan Natsur Jawa ya, dari Jawa, dari Kebumen. Kebumen itu Jawa Tengah. Cuma Kebumennya itu di Perembun, Ngirit. Jadi Jawanya nggak Jawa ngapak, Ya. karena Kebumen itu mayoritas ngapak. Tapi Ya. kalau udah perbatasan Purworejo nih, dia ngomongnya Bande, pakai O. Opo, ngopo awakmu. Ya, kemudian iya. Gitu ya. Kemudian saya juga di Jawa Timur. Setelah itu jadi passion Jawanya kelihatan Kelihatan banget ya. Karena emang background pendidikannya lama di Jawa Timur. Iya, Jawa. SD Tetap di Ciamis. SMP Ciamis. Kuliah ke Banjar, kemudian S1 di Kediri. Tapi Tapi di Banjar ini komunitas Jawa juga, jadi lingkungan Jawa Wetan juga. nah, Sat Fani ini santri. Sekarang saya Enggak, backgroundnya maksudnya. Oh iya, alhamdulillah. Berapa tahun nyantri? Saya ditempa oleh orang tua ini dari sejak kecil. Udah santri? Iya, dari kecil itu sudah dididik suruh tinggal di pesantren. Karena ketepatan di rumah itu ya ada orang-orang ngaji gitu. Jadi ya. Atau emang Ustadz Fani ayahnya tuh ada ya di rumah? guru ngaji. Jadi ya udah hidupnya di lingkungan itu aja. Saya memang santri sampai di kuliah pun tetap nyantri. Iya. Santri kental banget dalam diri Ustadz Fani ini ya. Iya. Nah, Ustadz, kalau kita ngomongin santri dulu ya. Kalau santri itu menurut Ustadz tuh apa sih?
arti santri, kemudian apa sih nanti santri itu harus bagaimana buat dirinya, keluarganya, atau lebih jauh buat negaranya? Ya, karena gini ya, Indonesia lahir ya, Indonesia sampai merdeka ini kan jerih payah ya dari para kaum santri, kaum sarungan. Kalau kita ini kan apa namanya, kita lihat di literatur sejarah, kaum sarungan dan kaum abang. Tapi kaum sarungan itu jauh sudah punya peran dan sudah memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara kita semenjak jauh sebelum merdeka. Dan dari situlah santri punya peran penting untuk mageri ya di pribadi, keluarga, lingkungan, dan memberikan kontribusi positif ya, di lingkungannya, bagi bangsa, agama, dan negara. Dan sudah terbukti kan, presiden kita keberapa itu, Gus Dur itu dari santri ya? Dan saat ini Kiai Ma'ruf wakil presiden juga santri sudah bisa dibilang sudah menyebar kemana-mana ke seluruh bidang. Jadi tidak bisa diragukan lagi. Tidak diragukan, dan sebenarnya santri punya kapabilitas buat hal-hal positif, terutama membangun bangsa ya. Oh jelas ya. Karena memang tadi yang Ustaz Fani bilang, santri itu salah satu pilar untuk kemerdekaan negara Republik Indonesia gitu kan, karena kontribusi banget. Ulama dulu kan yang punya peran besar juga buat kemerdekaan kita gitu ya. Jadi bukan hanya kaum terpelajar aja atau mahasiswa yang menjadi agen of change, tapi santri pun agen of change, bahkan agen of control. Karena santri itu bayang-bayangi negara ya. Kalau negara nggak baik ya santri harus. Jadi santri itu sebetulnya nggak bisa dipandang sebelah mata ya, Ustaz ya. Jadi kalau misalnya santri itu punya tadi kan pada akhirnya punya nilai jual lah buat dirinya, buat juga bangun bangsa. Jadi buat Ustaz ini bisa kasih pesan-pesan buat siapapun yang di luar sana, terutama anak-anak didik yang ingin jadi santri itu, ya nggak usah ragu gitu. Ya yang jelas santri itu harus jadi winner takes all. Harus jadi pemenang ya, ciptakan pemenang perseluruhan bidang. Karena di jiwa santri itu selain daripada pendidikan agama ya, skill kepribadian hidup yang kuat, mandiri, kokoh ya, dan punya pemikiran yang luas. Ini saya kira menjadi modal basic kita ya. Basic kita. Terutama tadi Ustaz bilang mandiri dia, itu pasti terbangun banget yang mandiri, disiplin, tanggung jawab, itu pasti banget dibangun dalam kehidupan santri ya. Karena apa sendiri kan? Apa sendiri. Dari mulai nyuci, masak ya, mungkin ya pesan-pesan modern hari ini ya, yang sambil sekolah formal itu dimasakin. Kalau di salaf itu nggak dimasakin. Berarti, masak sendiri. Ustaz Fani ini masak sendiri berarti? Dulu saya masak sendiri, sampai saat ini juga saya masak sendiri ya. Walaupun saat ini beli lauk. Karena jadi Ustaz Fani ini rekan mengajar saya di MTS Marotila, dan beliau emang kadang suka masak, jadi saya numpang makan aja gitu ya sama Ustaz Fani. Nah, dan dia numpang beras gitu kan. Jadi harus setidaknya sesuatu harus merasakan. Sumbangan yang dirasakan diri sendiri gitu. Tapi sumbangannya ini underline gitu. Udah itu nggak sih. Oke, Ustaz nih berkaitan sama santri lagi ya. Ustaz di Marotila sendiri di sini mengajar pelajaran apa nih? Di Marotila? Saya ngajar PPKN. PPKN. Kalau di sekolah PPKN, kalau di pesantren ya jurumia, alat ya, jurumia, tasri, itu yang saya ajar. Nah, jadi buat yang nonton, di Marotila itu ada boarding schoolnya, maksudnya ada yang jadi santri, ada yang pulang pergi gitu. Nah, Ustaz Fani ini salah satu tenaga pengajar buat yang santrinya juga di malam hari. Nah,
Kalau misalnya di Mardotila sendiri berarti ada program untuk santri kan Sat? Iya. Ada program untuk santri. Nah, Sat ini salah satu pengajar di Mardotila untuk program santrinya. Nah, itu maksudnya programnya apa saja sih Sat yang bisa disampaikan? Kalau di Mardotila ini Mahad Islam Mardotila namanya ya, Pondok Islam Mardotila. Di sini ada MTS, MI, RA ya. Nah, yang kita sediakan fasilitas untuk pesantren yaitu yang MTS nih. Cuma belum diwajibkan, jadi hanya belum banyak gitu kan. Dan kegiatan dalam tentu kajian-kajian pesantrenan, kita pondok ya. Kita gundul. Ya, kita gundul. Itu yang dipelajari, dan dari pagi bangun tidur sampai tidur lagi, saya kira waktunya banyak untuk belajar ya? Untuk ngaji. Bacaan Quran tentu jelas lah ya, segala macam gitu, bahasa Arab tentunya diajarkan ya Sat ya, karena memang bahasa itu penting lah. Sekarang kita bahasa Indonesia oke lah, bahasa Indonesia kita mother language ya, bahasa ibu, tapi kedepannya kita seharusnya santri bisa lebih dari satu bahasa. Iya, jelas. Bahasa Inggris itu universal language gitu, international language, jadi kita harus bisa. Dan gimana untuk santri Mardotila sendiri, ditekankan nggak buat bahasa Inggris sendiri? Iya, ke depan kita akan laksanakan itu, karena kita punya misi itu kan berpikir global ya. Berpikir global tentu instrumennya adalah language ya. Language hari ini ya bahasa Inggris dan bahasa Arab. Ini yang harus dikuasai sebenarnya. Karena santri ingin menjadi winner takes all, maka instrumennya adalah language, tentu itu. Itu ya, itu harus dipelajari. Nah, baik Sat. Jadi bahasa penting banget lah ya. Penting banget. Terakhir nih Sat, dari saya buat podcast hari ini, santri, masih berkaitan sama santri, khususnya santri Mardotila ya. Iya. Santri terus ya. Iya, jadi santri Mardotila. So, kira-kira apa nih kedepannya buat santri Mardotila, dan nanti ketika lulus mereka harus bisa apa? Yang jelas membekali dia dasar keagamaan yang kuat ya, kemudian kapabilitas personality kemandirian ya, dan punya pikiran pandangan luas seperti apa yang kita inginkan ya, karena ingin berpikir global. Nah, ini saya kira dasar itu yang harus dibekali, dan nanti pasca SMP kan ada SMA tuh, S1. Nah, kita dorong mereka untuk bisa pesantren lagi. Betul. Karena tidak cukup di SMP saja. Ya, setuju Sat. Jadi SMP, lanjut SMA, kemudian kalau bisa pas kuliah pun masih santri ya. Iya. Ya, karena memang Ustadz Pandi pun merasakan gimana hasil dari minimal gini loh. Jadi santri itu senakal-nakalnya nanti jadi santri ya. Kalau udah jebolan santri, senakal-nakalnya nanti pasti akan kembali. Pasti akan ingat. Betul. Saya juga pernah di fase nakal. Gitu kan, sering nongkrong kan, sering ya lirik-lirik dikit lah ya. Tapi dengan sendirinya nanti kadang kembali. Itu karena punya dasar ya. Lirik normal ya Sat. Iya. Enggak dilihat ya mau banjir ya Sat. Kan ada pepatah. Apa tuh? Melirik sekali lirikan ya, lirik pada pertama itu tidak dosa. Tapi kalau dilirik terus artinya kan kemedep ya. Kedip. Ya gitulah awalnya. Iya pokoknya kalau ya sekali boleh gitu ya, asal jangan dipelototin lah ya. Tapi kadang kita kalau udah terlanjur cakep ya, mau mata lebih. Sudah. Oke, terima kasih Ustadz Fani sudah hadir di podcast kita di Mardotila. Nanti kita bisa ketemu lagi apa nih saja untuk pembahasan yang berikutnya. Mau kita bahas PPKN, kewarganegaraan, hukum segala macam tentang pelajaran anak-anak gitu ya. Yang jelas
Madrotila ke depan ini sangat punya potensi besar. Betul. Ya, Setuju. bisa jadi epicentrum pendidikan di minimal di Jakarta. Syukur-syukur di Indonesia. Tapi Karena apa? Lokasinya sangat strategis sekali. Di sampingnya ada apa? Sampingnya sangat indah. Sampingnya ada danau. Luar biasa memang. Jadi bagi ini ya anak-anak yang belum masuk ke MTS Madrotila dan belum tahu Madrotila, mampir sini. Mampir. Ya. Sangat punya potensi besar dan sangat nyaman. Sekarang kita fasilitas dan sarana hampir Lengkap. Ya. Dan recommended buat pendidikan anak-anak ya. Recommended sekali. Betul. Recommended. Setuju. Nanti kalau gerah ya, capek ya jemput di Iya. saya. Oke, Zat, sekali lagi terima kasih banyak sudah bisa hadir di MTS Madrotila di podcastnya maksudnya ya. Nanti kita ketemu lagi di podcast berikutnya dengan Ustaz Fani dan tamu-tamu lainnya. Oke, terima kasih banyak buat hari ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Sekali lagi terima kasih. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.